Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang istihsan di materi Ushul Fikih kelas 10 semester genap oleh saya Rifatul Hasanah SPDI dari MAN 19 Jakarta. Untuk materi istihsan, kompetensi dasar dari aspek spiritual adalah menghayati hikmah sumber hukum yang berupa istihsan. Dari aspek sosialnya, mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain sebagai implementasi dari pengetahuan tentang istihsan. Adapun dari aspek pengetahuan, menganalisis istihsan sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf atau yang diperselisihkan. Sedangkan dari aspek keterampilan, mengkomunikasikan contoh produk hukum dari istihsan serta analisisnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peta konsep pada materi kali ini yakni yang pertama pengertian istihsan, yang kedua macam-macam istihsan, dan yang ketiga kehujahan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian istihsan. Apa sih istihsan itu? Menurut bahasa, istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, berpindahnya dari hukum kias jali atau yang jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias khofi atau samar-samar, atau berpindahnya dari hukum kuli yang umum kepada hukum juz'i atau istisnai atau pengecualian karena ada dalil syara' yang membenarkan kepindahannya. Macam-macam bentuk istihsan ada dua, yakni istihsan kiasi dan istihsan istisnai. Istihsan kiasi adalah mengutamakan kias khofi daripada kias jali, sedangkan istihsan istisnai adalah berpindahnya dari hukum kuli ke hukum juz'i atau istisnai. Contoh istihsan kiasi yakni di sini hukum air sisa minuman burung buas seperti elang dan raja wali atau sejenisnya, hukumnya suci atau najis. Jika diambil kias jali, burung elang atau burung raja wali dikiaskan kepada harimau dan singa, ya, karena sama-sama binatang buas. Burung elang atau raja wali, burung buas dikiaskan dengan singa atau harimau, binatang buas. Nah, jika dari kias jali, jika burung buas dikiaskan dengan binatang buas, maka konsekuensinya adalah sisa minuman binatang buas dihukumi najis karena bercampur dengan air liur yang keluar dari lidah binatang buas yang digunakannya ketika minum. Dari kias khofi ini burung elang tersebut dikiaskan kepada manusia, ya, dengan ilat keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Persamaan sifat dari elang dan manusia adalah sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Maka konsekuensinya adalah air sisa minuman burung buas tersebut suci karena dikiaskan dengan air sisa minuman manusia yang suci juga. Lagi pula, cara minum burung buas berbeda dengan cara minum binatang buas. Burung buas ketika minum menggunakan paruhnya, dan paruh adalah tulang kering, bukan daging seperti lidahnya binatang buas. Dan tulang merupakan sesuatu yang suci dari bagian tubuh bangkai. Untuk istihsan istisnai atau pengecualian, kita ambil contoh di sini jual beli salam atau pesanan, ya, transaksi atas suatu benda yang tidak tampak atau belum ada barangnya, seperti yang biasa kita lakukan adalah jual beli online. Jual beli online itu menurut ketentuan hukum kuli yang umum, jual beli semacam ini dilarang menurut syara'. Sebab salah satu syarat sahnya jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus ada wujudnya.
Namun ketentuan hukum umum tersebut dapat ditaksis atau dikecualikan berdasarkan pertimbangan istihsan dengan adanya nas khusus yang membolehkannya. Itu adalah dalam suatu riwayat disebut bahwa ketika Nabi berdomisili di Madinah, beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya 1 hingga 2 tahun. Melihat transaksi seperti itu, Nabi justru membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui. Jadi di sini istisnai contohnya adalah jual beli salam atau yang biasa kita lakukan pada masa ini sekarang, jual beli online itu diperbolehkan meskipun dia menyalahi syarat sahnya jual beli, ya, namun ada pengecualian di sini. Ada dicontohkan ketika Nabi berdomisili di Madinah, beliau melihat penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya, namun pada saat itu beliau atau Nabi Muhammad justru membolehkannya. Nah, dengan contoh seperti ini, maka jual beli online itu diperbolehkan. Istihsan sebagai sumber hukum Islam, ya, ada ulama yang menerima dan juga ada yang menolak. Ulama yang menerima adalah ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabilah, ya. Sedangkan yang menolak istihsan sebagai sumber hukum Islam yakni ulama Syafi'iyah dan ulama Zahiriyah. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali, menurut mereka istihsan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Mereka beralasan bahwa istihsan adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah, di mana hal itu merupakan dasar dari agama. Dalil yang mereka gunakan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini merupakan potongan ayat dari Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selain ayat di atas, mereka juga berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa pandangan kaum muslimin atas suatu kebaikan itu juga dianggap baik di sisi Allah. Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Artinya, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu di sisi Allah juga baik. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dengan dua dalil ini, ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali menggunakan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Namun, berbeda dengan para ulama yang menerima istihsan sebagaimana penjelasan tadi, Imam Syafi'i, Imam Zuhri, Mu'tazilah, dan Syiah menolak kehujahan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Ya, yang pertama adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta para sahabat melakukan istihsan, dan yang kedua adalah sandaran yang digunakan dalam melakukan istihsan adalah akal manusia, sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan orang bodoh. Keduanya sama-sama bisa melakukan istihsan. Jika semua orang diperbolehkan melakukan istihsan itu, artinya masing-masing orang akan membuat syariat sendiri-sendiri. Karena itulah Imam Syafi'i berkata, Man istahsana faqad syara'a. Artinya, barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah membuat syariat. Analisis perbedaan pendapat tentang istihsan. Nah, terjadi perbedaan pendapat pada dua kelompok ulama di atas berawal dari perbedaan tentang memahami pengertian istihsan. Menurut mazhab Hanafi, istihsan itu semacam istihsan. Dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu.
Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Ulama Hanafiyah sendiri menolak penggunaan istihsan sebagai dalil yang bertentangan dengan qiyas zohir, apabila hal tersebut mengarah kepada kepentingan suatu pihak saja. Namun Imam Syafi'i dalam berbagai kesempatan juga sebenarnya menggunakan istihsan untuk mengistinbatkan hukum berbagai masalah. Walaupun tentu saja Imam Syafi'i tidak menyebutnya sebagai istihsan, karena ia dengan tegas menolak istihsan. Imam Syafi'i lebih menyebutnya itu adalah qiyas. Baik, seperti itu penjelasan istihsan untuk materi usul fiqh kelas 10 di semester genap ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa memudahkan anak-anak untuk memahami pengertian dan dalil kehujahan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Dan istihsan ini masuk kepada sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau diperselisihkan. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.